Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni Musfira dengan NIM 22020850103 dari kelas 04 Pendidikan Kesejahteraan Keluarga, Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas pada mata kuliah pengantar pendidikan kejuruan dengan dosen pengampu Bapak Insinyur Andi Muaz SPD MPD IPP, Ibu Dr. Andi Hudia MPD, dan Ibu Israwati Hamsar SPD MPD. Di video ini saya akan membahas mengenai peran dimensi pendidikan kejuruan di era revolusi industri serta bagian-bagian dari dimensi atau komponen pendidikan kejuruan. Pendidikan adalah kunci untuk membuka pintu kesuksesan, dan pendidikan kejuruan mempersiapkan kita dengan keterampilan yang dibutuhkan untuk mencapai impian kita. Nah, apa sih pendidikan kejuruan itu? Secara umum, pendidikan kejuruan adalah program pendidikan yang memberikan pelatihan dan keterampilan praktis untuk mempersiapkan peserta didiknya dalam memasuki dunia kerja atau perindustrian sesuai dengan minat dan bakat dari peserta didiknya. Tujuan utama dari pendidikan kejuruan adalah untuk menghasilkan tenaga kerja yang siap pakai dan mampu berkontribusi pada industri dan perekonomian. Nah, yang pertama yang akan kita bahas adalah peran penting dari dimensi pendidikan kejuruan di era revolusi industri. Di era revolusi industri yang serba digital dan serba otomatisasi, pendidikan kejuruan memiliki peran yang sangat penting dalam mempersiapkan tenaga kerja yang kompeten dan siap menghadapi tantangan era baru ini. Berikut adalah beberapa peran penting dari dimensi pendidikan kejuruan di era revolusi industri. Yang pertama, memperkenalkan teknologi terkini. Pendidikan kejuruan dapat memperkenalkan teknologi terkini yang digunakan dalam revolusi industri seperti Internet of Things, kecerdasan buatan atau AI, dan Big Data. Hal ini akan membantu peserta didiknya dalam memahami teknologi terkini dan siap menghadapi persaingan di dunia kerja. Yang kedua, memfasilitasi pembelajaran fleksibel. Pendidikan kejuruan juga dapat memfasilitasi pembelajaran fleksibel yang memungkinkan peserta didiknya dapat belajar secara online maupun offline dan memungkinkan peserta didiknya dapat belajar kapan saja dan di mana saja. Yang ketiga, memperkuat keterampilan digital. Dalam era revolusi industri, keterampilan digital menjadi sangat penting. Pendidikan kejuruan dapat memperkuat keterampilan digital pada peserta didiknya melalui pelatihan dan pengembangan praktis seperti pemrograman, desain grafis, dan manajemen data. Yang keempat, memperkuat keterampilan kepemimpinan dan sosial. Selain keterampilan teknis, pendidikan kejuruan juga harus memperkuat keterampilan kepemimpinan dan sosial dari peserta didiknya. Ini akan membantu peserta didiknya memahami bagaimana bekerja secara tim, berkomunikasi, dan memecahkan masalah dengan efektif. Yang kelima, memperluas koneksi industri. Pendidikan kejuruan juga dapat memperluas koneksi peserta didik dengan industri, termasuk melalui magang dan kolaborasi dengan perusahaan. Hal ini akan membantu peserta didik untuk memahami kebutuhan industri dan memperoleh pengalaman praktis yang relevan. Selanjutnya, pembahasan kedua adalah bagian-bagian dari dimensi atau komponen pendidikan kejuruan. Dimensi atau komponen pendidikan kejuruan terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah brainwork. Brainwork sendiri ialah istilah yang mengacu pada kualitas manusia atau sumber daya manusia yang terlibat dalam pendidikan kejuruan. Komponen ini sangat penting dalam kesuksesan pendidikan kejuruan dikarenakan sumber daya manusia yang berkualitas dan siap menghadapi tantangan era baru ini yang akan menjadi faktor kunci dalam mempersiapkan peserta didik untuk memasuki dunia kerja. Bagian-bagian dari brainwork sendiri terbagi menjadi 3. Yang pertama ialah peserta didik. Peserta didik adalah salah satu bagian brainwork yang sangat penting. Mereka adalah subjek utama dalam pendidikan kejuruan dan harus memperoleh keterampilan teknis dan sosial yang dibutuhkan dalam dunia kerja. Penting bagi mereka peserta didik untuk memiliki motivasi dan keterlibatan yang tinggi dalam proses belajar untuk mencapai hasil yang optimal. Yang kedua adalah pendidik. Pendidik adalah mereka yang bertanggung jawab untuk membimbing peserta didik dalam memperoleh keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan dalam dunia kerja. Pendidik sendiri juga harus memiliki kemampuan yang cukup untuk memahami teknologi terbaru dan pengembangan metode pembelajaran yang efektif untuk peserta didiknya. Yang ketiga ialah stakeholder. Stakeholder
itu seperti pihak industri yang akan memberikan masukan tentang keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan dalam industri dan membantu dalam mempersiapkan peserta didik untuk memasuki dunia kerja. Bagian yang kedua adalah software atau perangkat lunak. Software adalah kumpulan program atau instruksi yang dikembangkan untuk menjalankan tugas atau fungsi tertentu pada komputer atau perangkat elektronik lainnya. Dalam konteks kurikulum, program, dan manajemen, software dapat didefinisikan sebagai alat atau sistem yang digunakan untuk mendukung proses pendidikan dan manajemen sekolah. Berikut adalah penjelasan singkat mengenai bagian-bagian software dalam konteks ini. Yang pertama, kurikulum. Bagian software yang berkaitan dengan kurikulum adalah program-program yang dikembangkan untuk mendukung kurikulum pendidikan, seperti program pembelajaran interaktif, permainan edukasi, atau bahan ajar digital. Software ini dirancang untuk meningkatkan pengalaman belajar peserta didik dan membantu para pendidik dalam mengajar. Yang kedua, program. Bagian software yang berkaitan dengan program adalah software yang digunakan untuk mendukung administrasi sekolah seperti program manajemen siswa, program manajemen keuangan, atau program manajemen aset. Program ini membantu memudahkan proses administrasi dan manajemen sekolah. Yang ketiga, manajemen. Bagian software yang berkaitan dengan manajemen adalah software yang digunakan untuk mendukung proses manajemen sekolah, seperti program manajemen proyek, program manajemen sumber daya manusia, atau program manajemen risiko. Software manajemen ini dirancang untuk membantu administrator sekolah dalam membuat keputusan dan mengelola sumber daya secara efisien. Bagian yang ketiga adalah hardware. Hardware atau perangkat keras adalah bagian fisik dari sistem komputer atau perangkat elektronik yang dapat dilihat dan disentuh secara langsung. Hardware terdiri dari beberapa komponen perangkat seperti perangkat input, output, pemrosesan, penyimpanan, dan perangkat jaringan. Dalam konteks laboratorium, bengkel, dan sarana-prasarana, hardware dapat didefinisikan sebagai perangkat keras yang digunakan untuk mendukung kegiatan praktikum, pelatihan, atau pengelolaan fasilitas. Berikut beberapa penjelasan singkat mengenai bagian-bagian dari hardware dalam konteks pendidikan kejuruan. Yang pertama, laboratorium. Bagian dari hardware yang berkaitan dengan laboratorium adalah perangkat keras yang digunakan dalam kegiatan praktikum seperti komputer, proyektor, mikroskop, atau alat-alat percobaan lainnya. Laboratorium komputer biasanya dilengkapi dengan perangkat keras yang memadai untuk mendukung kegiatan belajar peserta didik dalam bidang teknologi dan komputer. Yang kedua, bengkel. Bagian hardware yang berkaitan dengan bengkel adalah perangkat keras yang digunakan dalam kegiatan pelatihan atau produksi seperti mesin perkakas, perangkat pengukur, atau peralatan otomotif. Bengkel biasanya dilengkapi dengan peralatan keras yang spesifik untuk kegiatan yang dilakukan, seperti mesin las, bor, atau peralatan pengelasan lainnya. Yang ketiga, sarana-prasarana. Bagian hardware yang berkaitan dengan sarana-prasarana adalah perangkat keras yang digunakan untuk mendukung operasi dan manajemen fasilitas, seperti alat-alat keamanan, kamera pengawas, atau perangkat penerangan. Sarana-prasarana juga dapat mencakup perangkat keras untuk mendukung kegiatan non-akademik seperti fasilitas olahraga atau kegiatan keagamaan. Itulah tadi beberapa poin penting mengenai peran, dimensi, dan bagian-bagian dari dimensi atau komponen dari pendidikan kejuruan yang dapat saya paparkan. Selanjutnya, kesimpulannya dari materi tersebut adalah pendidikan kejuruan merupakan program pendidikan yang mempersiapkan tenaga kerja yang handal dan siap memasuki dunia kerja. Pendidikan kejuruan harus memperhatikan 3 dimensi atau komponen utama, yaitu groundwork, software, dan hardware. Hal ini dapat dicapai dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, menyesuaikan kurikulum dengan tuntutan dan kebutuhan pasar, serta menyediakan fasilitasi dan peralatan yang memadai untuk mendukung kegiatan belajar mengajar, serta mempersiapkan peserta didiknya untuk dunia kerja. Sekian apa yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton. Semoga apa yang dapat saya sampaikan mudah dimengerti dan juga dapat menambah wawasan kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.